hidup doa puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik, kita mau ibadah, kita mau berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kasih anugerah-Mu untuk kami semua. Kami mau beribadah, kami undang Roh Kudus hadir mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Pasukan Kristus siap, yes. Kita semua mau disayang sama Tuhan Yesus. Siap, musik. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Dari awal ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Dari awal. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Masih berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang kita mau disayang sama Tuhan Yesus. Siap? Tangannya gini ya. Siap? Musik. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang.
haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Dari awal ya, sekali lagi. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik, kita mau menyembah Tuhan, ambil sikap serius, tutup matanya, kita nyanyikan lagu ini. How I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart, I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you. How I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart, I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Jesus, 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 Jesus. You are the one I love. Jesus, Jesus. Forever I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart, I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, 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 forever I love. Jesus, 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 you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart, I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Jesus,
Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari adik-adik lebih lagi buka mulutnya, buka mulutnya. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Segalanya kami memuji-Mu. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Lebih lagi adik-adik, lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk segalanya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy. I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Kita mau doa syafaat. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan berdoa buat bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami. Tuhan pulihkan bangsa kami dari krisis ekonomi maupun dari segala virus penyakit yang sampai hari ini masih melanda bangsa kami. Tapi kami percaya perlindungan yang sempurna dari Tuhan menjadi milik bangsa kami. Kami rindu Tuhan, bangsa kami bebas dari segala penyakit. Kami rindu Tuhan, anak-anak kembali ke sekolah Tuhan. Biarlah campur tangan Tuhan ada untuk bangsa ini. Perlindungan Tuhan ada untuk bangsa kami Indonesia. Juga Tuhan, kami berdoa buat kota di mana kami tinggal, kota di mana kami berdiri untuk Pekanbaru. Kalau hari-hari ini pemerintah kembali menerapkan PPKM, Tuhan tolong biarlah setiap masyarakat yang ada di Pekanbaru boleh sehat. Tuhan berkati udara, tanah, air, semuanya dalam keadaan baik. Terlebih Tuhan, biarlah setiap masyarakat yang ada di kota ini boleh mematuhi setiap protokol kesehatan yang ada. Kami juga berdoa untuk aparat pemerintahan yang ada, semuanya dalam kendali Tuhan, semuanya baik. Kami juga mengangkat tangan berdoa untuk pemimpin bangsa kami, buat presiden kami Bapak Joko Widodo. Tuhan, hikmat daripada Tuhan menyertai presiden kami. Keputusan-keputusan yang diambil, biarlah itu mendatangkan damai sejahtera untuk bangsa ini. Dan biarlah apa yang menjadi keputusan mereka itu sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Kami juga berdoa memberkati untuk pemimpin rohani kami, buat Opa Niko beserta wakilnya. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan umur panjang. Juga apa yang menjadi pesan Tuhan boleh sampai kepada setiap gereja-gereja yang ada. Kami juga berdoa untuk Opa Gede beserta wakilnya. Tuhan berkati gereja GBI Rayon 12 sehingga gereja kami boleh menuai, gereja kami Engkau pulihkan. Terlebih Tuhan, kami rindu berdoa buat papa mama yang saat ini
dimanapun berada. Berkati kesehatan papa mama, berkati usaha papa mama, berkati pekerjaan papa mama. Terlebih kami berdoa untuk setiap adik-adik yang di rumah. Meskipun sampai hari ini adik-adik masih tetap belajar online, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Kalau ada adik-adik yang saat ini sedang sakit, jangan lupakan Tuhan, terus berharap dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus hadir memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya, tetap semangat ya adik-adik, jaga kesehatan buat kita semua ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Muka. Kakak mau tunjukkan ada 2 anak laki-laki nih. Menurut adik-adik, gantengan yang mana? Coba pilih. Bingung ya? Pasti di rumah ada yang bilang yang kiri kak. Tapi ada juga yang bilang sebelah kanan. Bingung jadinya. Jawaban yang benar adalah dua-duanya ganteng, dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kenapa gitu kak? Karena Tuhan tidak pernah memandang muka. Tuhan tidak pernah memilih seseorang berdasarkan atau karena muka, bentuk badan, warna kulit, ataupun kekayaannya. Tuhan mengasihi setiap manusia. Sebelum dilanjutkan ceritanya, kita baca firman Tuhannya di Galatia 2 ayat 11 sampai dengan 14. Paulus bertentangan dengan Petrus. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Ceritanya, pada waktu itu Petrus sedang di kota Antiokhia. Nyam 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 nyam. Wah, enak sekali makanan ini, kata Petrus sambil makan bersama dengan orang-orang dari bangsa Yunani. Petainya maknyus nih, gulai ikannya, wih, sedap betul. Sambal udangnya mantap. Begitu menikmatinya, Petrus makan bersama-sama orang-orang Yunani itu. Tahu nggak adik-adik, selama ini orang Yahudi tidak terlalu mau bergaul dengan orang Yunani. Tapi hari ini Petrus yang adalah orang Yahudi dan murid Tuhan Yesus mau bersama dengan mereka orang Yunani. Wah, ini luar biasa. Nyam 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 nyam. Perut kenyang, hati senang. Tapi ketika mereka sedang makan, tiba-tiba terdengar suara orang pura-pura batuk dengan suara ditekan dan marah. Orang Yahudi kok makan dengan orang Yunani, bikin malu aja. Demikian celoteh orang-orang ini. Siapa sih mereka ya? Mereka adalah rombongan orang-orang Yahudi utusan Yakobus. Dan lihat apa yang terjadi. Loh, Petrus? Loh, kenapa Rasul Petrus kabur meninggalkan orang-orang Yunani, teman-teman yang sedang makan? Wah, gawat. Sepertinya Petrus takut sama orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi tidak gaul, alias tidak main dengan orang Yunani. Wah, kok gitu sih? Kan gak boleh ya adik-adik. Berarti Petrus masih memandang muka dong. Dia pilih-pilih teman waktu main.
Weleh. Gara-gara sikap Petrus itu, orang-orang Yahudi yang lain mengikuti cara Petrus. Mereka juga berhenti makan bersama orang Yunani yang hadir di situ. Bahkan Barnabas pun ikut terpengaruh. Tapi tiba-tiba terdengar suara menggelegar dan sangat keras. Jika engkau orang Yahudi, sudah hidup seperti orang bukan Yahudi, mengapa engkau sekarang mau memaksa orang-orang lain hidup seperti orang Yahudi? Demikian kata Bapak Paulus menegur Petrus dengan sangat keras. Yang dilakukan Rasul Petrus dan orang-orang Yahudi lain itu disebut munafik. Munafik artinya berpura-pura. Kata munafik sering dipakai dalam dunia teater atau pertunjukan drama, di mana seorang aktor atau artis memainkan perannya dengan memakai topeng-topeng peran mereka. Mereka berpura-pura menjadi seseorang dan menyembunyikan wajah asli mereka. Rasul Petrus ditegur oleh sahabatnya Rasul Paulus. Rasul Petrus pasti diam saja karena merasa bersalah. Karena Tuhan Yesus kita tidak pernah memandang muka. Warna kulit hitam, kuning, putih, merah, mata belok, mata sipit, mata hitam, atau mata biru tidak pernah mengurangi cinta Tuhan buat mereka semua. Apakah Rasul Petrus lupa dengan penglihatan yang didapat di kota Yope pada waktu itu? Rasul Petrus melihat turun kain lebar yang bergantung pada keempat sudut yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang, berkaki empat, binatang menjalar, dan burung. Tuhan berkata, "Hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Tuhan berkata, "Apa yang boleh dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Penglihatan itu terjadi sampai 3 kali. Sesudah itu, terangkatlah benda itu ke langit. Rasul Petrus akhirnya mengetahui setelah ia sampai di rumah Cornelius, yang adalah seorang perwira pasukan Italia yang bukan orang Yahudi. Ia saleh, ia dan seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Rasul Petrus mengatakan, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Rasul Petrus bukanlah seorang Superman. Rasul Petrus masih bisa berbuat salah. Ia memerlukan teguran yang membangun. Alkitab menunjukkan bahwa Rasul Petrus menyadari kesalahannya dan menerima teguran Rasul Paulus dengan rendah hati dan sikap menyesal. Di kemudian hari, Rasul Petrus menyebut Rasul Paulus adalah saudara kita yang kekasih. Dalam Galatia 2 ayat 6 dikatakan, Allah tidak memandang muka. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ingat, pada waktu Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6, dikatakan di firman Tuhan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Beda dengan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dikatakan firman Tuhan, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tuhan cinta kita semua. Haleluya. Mari katakan bersama-sama dengan kakak, jangan memandang muka, sebab Tuhan Yesus tidak memandang muka. Kalau kita di depan cermin, katakan kepada dirimu sendiri, Tuhan Yesus mengasihimu apa adanya. Kita tidak boleh memandang muka karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kepada siapa saja Kak? Kepada semua orang.
kepada keluarga kita, saudara kita, teman kita. Walaupun kita semua berbeda, bukan berarti kita mengejek atau tidak mau berkawan dengan mereka. Mari kita berdoa. Adik-adik tutup matanya. Bagi yang masih suka memandang muka, berdoa minta ampun kepada Tuhan. Bagi yang pernah diejek atau dibully, bahkan gak ada yang ajak main karena kita berbeda dengan teman kita. Kita belajar mengampuni mereka. Doakan mereka supaya mereka belajar mengasihi semua tanpa memandang muka. Ingatkan kepada dirimu, aku berharga di mata Tuhan. Aku istimewa. Aku dikasihi Tuhan apa adanya. Semua orang masing-masing punya keistimewaan masing-masing. Aku belajar mengasihi tanpa memandang muka. Masih tetap tertutup mata, kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kami yang saat ini pernah atau masih memilih-milih teman dalam bergaul Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami belum bisa menerima setiap kekurangan dari orang-orang sekitar kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk yang pernah dibully atau pernah merasa dikucilkan oleh teman-teman karena mereka berbeda Tuhan. Kami mau belajar mengampuni. Kami mau belajar berdoa untuk orang-orang yang membuli atau mengucilkan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa tetap berserah kepada Tuhan. Kami mau mengampuni orang-orang yang menyakiti kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami istimewa di mata Tuhan. Kami semua sama di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap karya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Ampuni juga kami Tuhan apabila kami pernah menyakiti orang yang berbeda dari kami. Ampuni kami Tuhan untuk setiap tindakan kami yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami. Kami mau menyerahkan semuanya Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Kehidupan kami Tuhan, kami mau berubah menjadi lebih baik Tuhan. Kami mau menerima setiap yang ada di sekitar kami, biarpun itu berbeda dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus cinta segala bangsa, segala bangsa di dunia. Ini hitam putih merah, semua Tuhan cinta. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Shalom adik-adik. Kita ada pengumuman nih. Kita bakal adain ibadah Zoom gabungan jam 10 pagi. Ingat ya adik-adik, jam 10 pagi. Biasanya kan kita hanya ada kelas besar nih. Nah sekarang kita ada kelas gabungan jam 10 pagi. Jadi adik-adik ajak semua temannya untuk ikut ibadah Zoom saat itu. Kita tunggu ya. See you.
Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.